Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Di kesempatan kali ini di sini ada motor Mio M3. Ini kondisi motor. Ini udah menggunakan lampu LED. Di saat melakukan penggantian lampu LED di motor Mio M3 ini tinggal pasang tanpa harus kita rubah arus dulu. Karena untuk di motor Mio M3 ini arus lampu ini udah DC, full DC Mio M3. Cuma yang dikeluhkan sama pemilik motor nih, nyala lampu LED kurang maksudnya kurang stabil atau kurang terang lah pada intinya. Jadi di saat kita nyalakan sen misalnya dia rada ikut berkedip. Jadi di sini kita ingin mencoba menambahkan relay kaki 4 tentunya yang seperti biasa saya gunakan. Cuma sebelum kita lanjut ke pemasangan relay, di sini Eki Bangun nih ingin mencoba sedikit menjelaskan fungsi relay. Karena menurut saya pribadi, mohon maaf sebelumnya, barangkali pemahaman saya tentang relay kaki 4 ini salah, ya mohon dikoreksi. Di sini ada 4 relay malah. Salah satunya ada di motor, di motor sini, ini juga sama relay kaki 4. Ini relay starter di motor Mio M3. Di sini kita bisa lihat untuk yang pertama, ini relay kaki 4 sama. Ini switch starter dari motor Karisma Mio, terus Beat Karbu, Vario Karbu. Ini menggunakan switch starter model seperti ini. Terus untuk yang ini juga sama, relay kaki 4. Ini relay kalau nggak salah dulu di motor Xeon. Ini relay yang mengarah ke switch standar samping. Jadi fungsi relay ini hanya menghubungkan arus negatif di motor Xeon. Terus untuk yang ketiga, di sini ada relay kaki 4 pada umumnya yang sering kita gunakan untuk pasang klakson variasi atau lampu LED. Nih biasanya kita gunakan relay seperti ini. Untuk ukuran relay kita bisa lihat di sini, nih 12 volt 40 ampere. Untuk semua relay yang ada di sini, ini semuanya 12 volt. Sebelum kita lanjut, di sini kita ingin mencoba menjelaskan sistem kerja dari relay kaki 4. Jadi relay kaki 4 ini menurut saya, pemahaman saya, ini adalah sebuah saklar elektrik, dimana di saat kita butuhkan untuk memutus arus atau menghubungkan arus, ini dibutuhkan arus positif negatif. Nih kita bisa lihat di switch starter yang ini atau relay yang ini, di sini ada 2 kabel besar, terus 2 kabel kecil. Ini kenapa kabelnya besar? Karena tentunya untuk starter yang mengarah ke dinamo, ini pastinya arusnya lebih besar, perlu arus besar maksudnya. Makanya di sini diperlukan kabel yang lumayan besar ukurannya. Jadi di saat kita aliri arus positif negatif di kedua kabel yang kecil ini, terserah untuk arus positif negatifnya bolak-balik sama aja nih. Jadi nggak perlu ketukar di saat kita mau nyambung ke arus positif negatif, nih nggak perlu takut ketukar karena ini bolak-balik sama aja. Jadi di saat kedua kabel kecil ini kita aliri arus positif negatif 12 volt, tentunya kedua kabel ini atau kedua kutub ini terkoneksi. Itulah kenapa saya nyebut relay kaki 4 ini sebagai saklar elektrik. Oke, ini udah yang pertama. Terus untuk yang kedua, ini yang kedua juga sama. Nih, cuma untuk yang kedua, ini fungsinya sama. Kita bisa lihat di sini. Ini di sini udah tak tulis menggunakan tip X warna putih. Nih nggak kelihatan, ntar dulu. Nah itu di sini ada tulisan besar
Untuk yang sebelah sini, di sini ada tulisan kecil, tuh mudah-mudahan kelihatan. Di sini sengaja tak kasih tulisan besar sama kecil ini untuk membedakan. Jadi yang dimaksud besar ini berarti dua kabel yang dihubungkan. Ntar dulu nggak kelihatan. Oh, ini yang kecil. Di sini kenapa tak tulis besar? Ini maksudnya yang besar berarti dua kutub yang dihubungkan nih. Jadi ini dua kabel ini yang dihubungkan. Terus yang saya tulis di sini tulisannya kecil, ini berarti dua kabel yang mendapatkan arus positif negatif. Jadi di saat kita aliri arus positif negatif ini kedua pin ini pas kebenaran tiap pin ada dua kabel nih. Kedua kabel ini terkoneksi. Jadi sama fungsinya dengan tadi yang relay yang pertama itu. Nah, yang itu fungsinya sama. Cuma kenapa di sini kok kabelnya kecil? Karena relay ini hanya digunakan untuk menghubungkan dua arus negatif. Jadi dua kabel ini arus negatif yang nantinya di motor Xeon kalau nggak salah ini mengarahnya ke switch standar samping. Ya sebagai apa ya? Pada intinya di saat kedua kabel ini mendapatkan arus positif negatif, kedua kabel yang kecil ini terhubung atau terkoneksi. Terus untuk yang ketiga nih relay ini yang ketiga, relay kaki 4 yang biasa saya gunakan. Cuma untuk di relay kaki 4 yang ini di sini ada nomornya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada nomor 30 nih, 30 di bagian bawah sini. Nah itu 30 ini ketutup sama isolasi, itu 30 di bagian bawah. Terus untuk 87 ini ada di bagian atasnya. Terus untuk yang kanan kiri ini 86 sama 85. Jadi untuk dua kabel besar itu berarti 30 sama 87. Ini dua kabel besar kalau kita berpatokan ke relay yang ini nih. Untuk yang 30 sama 87 ini dua kabel besar. Terus untuk 85 sama 86 ini dua kabel kecil nih. Berpatokannya ini sama. Jadi di saat 86 sama 85 itu mendapatkan arus positif negatif, kedua pin 30 sama 87 ini terhubung atau terkoneksi. Jadi arus ngalir dari 30 ke 87 atau sebaliknya dari 87 ke 30, tergantung pemasangan apakah 30 nya yang kita tempelin ke aki atau 87 nya. Itu sebenarnya sama saja, nggak masalah, karena fungsi relay sebenarnya hanya untuk menghubungkan dua titik ini. Oke. Terus ada lagi satu relay di motor Grand yang modelnya bulat, itu sama. Pas kemudian barangnya nggak ada, lagi kosong, jadi itu juga sama, dua kabel besar, dua kabel kecil. Cuma untuk kabel besar atau kabel kecil ini tergantung fungsinya. Jadi di saat kita memerlukan arus yang gede, ya berarti kita perlu kabel besar. Tapi untuk di sini karena ini hanya untuk menghubungkan dua arus yang kecil, maksudnya arusnya kecil, jadi di sini nggak perlu kabel besar. Jadi untuk relay kaki 4 ini pada intinya fungsinya semua sama, cuma terkadang untuk penggunaannya mau kita gunakan buat apa, nah itu baru kita sesuaikan dengan spek yang ada di relaynya. Karena biasanya relay ukurannya macam-macam, ada yang untuk DC yo rata semua hampir 12 volt. Untuk yang membedakan nih arusnya, ada yang 40 ampere, ada yang 30 ampere, ada yang 80 ampere, bahkan mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Tergantung kita nanti pemakaiannya untuk beban apa. Misalnya contoh hanya sekedar lampu LED, yo kita cukup gunakan ampere yang kecil pun nggak masalah. Oke. Jadi menurut saya jangan salah kaprah, maksudnya dalam artian salah kaprah. Di saat kita gunakan relay lampu nyala jadi lebih terang, itu menurut saya enggak, karena menurut saya relay hanya sebagai sebagai saklar. Jadi nggak ada, misalnya contoh
di saat kita kasih relay kok lampu LED jadi lebih terang. Itu sebenarnya bukan itu. Kenapa kok nyala lampu jadi lebih terang? Karena apa? Arus yang masuk ke lampu itu kita ambilin arus langsung dari aki, itu yang bikin nyala lampu lebih terang. Untuk nyala lampu pun ya maksimalnya sesuai dengan aki yang kita gunakan. Misal contoh di sini ada 2 aki, nih di sini ada 2 aki. Ini aki motor Beat atau Mio M3, di sini aki Vario. Di saat kita gunakan lampu LED, misalnya menggunakan lampu ini, maksudnya menggunakan aki yang ini, kalau kita bandingkan dengan aki yang ini yang lebih besar ampernya, ya secara otomatis lampu LED nyalanya lebih terang di saat kita gunakan aki yang gede ini dibandingkan dengan aki yang kecil ini. Jadi pada intinya untuk nyala lampu LED terang apa enggaknya itu dari aki, maksudnya untuk nyalanya itu maksimalnya ya sesuai dengan ukuran aki yang kita gunakan. Jadi di saat kita gunakan aki kecil misalnya, mau kita kasih relay berapapun ya tetap nyalanya maksimal segitu. Pastinya tetap akan lebih terang di saat kita gunakan aki yang ampernya lebih gede. Oke, mungkin itu pemahaman saya mohon maaf apabila pemahaman saya salah, yuk silakan mohon dikoreksi. Sekarang coba kita lanjut ke proses pemasangan relay. Coba nanti kita coba tiga-tiganya apakah ada bedanya, padahal akinya ya tetap aki yang itu. Coba di sini ada 3 relay, coba nanti kita coba. Oke, kita lanjut dulu buat pemasangan. Sebelum kita lanjut ke proses pemasangan relay, di sini kita ingin mencoba menunjukkan perbedaan antara nyala lampu dengan menggunakan relay atau tanpa menggunakan relay, biar nantinya yang punya motor ini nggak kecewa. Sebelum kita kasih relay, dia biar tahu dulu perbedaannya tuh seperti apa. Sekarang coba kita nyalakan motor. Kita bisa lihat ke sini, ini kunci kontak kita onin. Tuh, ini masih belum kita kasih relay. Kita bisa lihat nyalanya seperti itu. Untuk perbedaan kita bisa ngetesnya, caranya seperti ini. Ini tinggal kita aliri arus langsung dari aki, karena nantinya fungsi relay itu sebenarnya hanya untuk ngambil arus langsung yang dari aki. Di sini saya udah nyiapin nih, udah tak tempel ini, udah tak sambung kabelnya itu ke positif aki. Ini tinggal kita tempelin, kita colokin langsung ke bagian depan, ke lampunya tentunya. Tolong pegangin. Tuh, pegangin ke sana, kita nyorot ke lampu. Nah, kita bisa perhatikan di sana, kita bisa perhatikan nyala lampunya. Di saat kita aliri arus langsung yang dari aki, apakah ada perbedaannya? Ke situ aja, biar ke lampunya aja. Oke, bisa perhatikan nyalanya apakah ada perbedaan. Ini kita cabut dulu. Nah, itu yang dari outputnya kunci kontak kita cabut. Sekarang kita aliri arus langsung dari aki. Tuh, apakah ada perbedaan di situ? Tentunya walaupun sedikit pasti ada. Karena apa? Ini arusnya arus langsung dari aki. Ini bisa coba nes ke sini. Tuh, ini kabel yang dari belakang sini, ini kabel yang dari belakang. Tuh, ini kita sambung langsung ke lampu. Nih, kabel warna hijau, lampu pendek. Sekarang kita coba lihat lagi ke sana. Ini di saat kita mendapatkan arus langsung, sekarang coba kita nyalain sen. Tuh, kita bisa perhatikan. Di saat nyalain sen, ini nyalanya seperti ini. Sekarang coba kita bedakan, ini kita cabut lagi, biarin ke situ aja. Sekarang coba kita cabut lagi arus yang dari aki, arus langsung yang dari aki, ini kita cabut lagi, terus kita tempelin lagi kabel warna hijau. Nih, tentunya ini arus outputnya kunci kontak. Tuh, sekarang kita bisa bedakan stabilan mana. Kalau kita perhatikan di video, ya pastinya stabilan di saat kita aliri arus langsung yang dari aki, kita bisa bedakan sendiri. Oke, jadi itulah fungsi relay. Jadi bukan relay itu bukan untuk membuat terang nyala lampu. Jadi relay itu hanya ngambil arus langsung dari aki
biar beban atau lampu maksudnya yang di sini kita pasang itu nyalanya lebih stabil karena arusnya langsung dari aki. Oke, mungkin itu untuk pemahaman relay. Sekarang di sini saya udah nyiapin alat cas aki. Sekarang coba saya pasang alat cas aki, apakah di saat kita bantu dengan alat cas aki nyala lampu lebih terang. Oke, udah biarin di situ aja. Sekarang kita coba pasang alat cas aki. Nih, di sini udah kita bantu menggunakan alat aki. Tentunya nyala lampu lebih terang, cuma untuk stabilnya masih kita bisa lihat di situ bisa kita nyalakan sen. Sekarang coba kita aliri arus langsung lagi. Jadi kabel warna hijau ini kita ambil lagi, kita cabut lagi, terus kita aliri arus langsung dari aki. Oke, kita bisa lihat perbedaannya antara stabil atau enggaknya di saat kita nyalakan lampu sen. Tentunya ada perbedaan. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi jangan salah kaprah di saat kita tambah relay kok lampu jadi lebih terang, karena semuanya tentu sumbernya dari aki. Akinya maksimal di situ ya paling nyalanya terangnya sesuai maksimal kemampuan aki. Oke, kita lanjut buat pemasangan relay. Jadi nantinya bisa kita kasih relay ya tadi nyalanya seperti itu kita udah tunjukkan. Jadi seenggaknya yang punya motor udah tahu di saat kasih relay kok nyalanya seperti itu, tanpa relay ya tadi seperti itu kurang stabil. Oke, kita lanjut buat pemasangan relay. Sekarang kita lanjut untuk relay kaki 4, relay yang biasa. Ini udah terpasang. Ini tak isolasi karena di sini untuk pemasangan saya memilih di solder. Kan untuk yang sebelumnya di saat kita gunakan pin soket yang kita colok ternyata gampang kendor, gampang lepas. Jadi untuk pemasangan kali ini saya memilih di solder. Untuk jalur pemasangan coba kita jelaskan di sini. Nomor 30 nih, walaupun di sini nggak kelihatan, tapi ini kabelnya. Ini nomor 30. Nomor 30 nih ke belakang sana itu kabelnya kelihatan merah strip silver. Untuk 30 kita bisa lihat di sini. Nah, itu kita ambilin arus langsung dari aki. Terus untuk yang berikutnya, untuk yang berikutnya ada nomor 87. Nomor 87 nih, yang ini. Nomor 87 ini kita sambung ke kabel warna biru baret hitam. Oke. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada soket itu, soket yang mengarah ke tombol dim. Karena untuk di motor Mio M3 ini nggak ada saklar on off, saklar lampu on off. Jadi untuk 87 ini langsung masuk ke tombol dim. Untuk kabelnya, ini kabelnya warna biru baret hitam. Cuma untuk kabel warna biru baret hitam ini arus yang tadinya, karena sekarang kita gunakan relay, jadi kabel ini kita lepas. Nih, kabel ini kita lepas dari soketnya. Terus kita ganti menggunakan kabel baru. Nih, ini kita gunakan kabel bekas, pin soket bekas. Jadi untuk 87, ini 87. Ini 87 masuk ke sini. Posisinya ada di pojok kiri atas. Kalau soketnya posisi seperti ini, untuk warna kabel aslinya biru baret hitam. Ini kabelnya tak lepas karena ini arus sebelumnya, arus lampu yang sebelumnya di saat kita belum menggunakan relay. Mohon maaf, ini kameranya nge-lag.
Karena di sini kita gunakan relay, jadi arus ini kita lepas, kabelnya kita lepas, terus kita ganti arus dari relay 87. Terus kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ada 86 atau 85. Untuk 86 atau 85 ini kita sambung ke sini. Ini kabel biru pada hitam yang tadi kita lepas. Ini arus positif. Sekali lagi ini arus positif, outputnya kunci kontak. Jadi saat kita nyalakan kunci kontak, ini ada arus masuk ke kabel ini. Ini kita sambung ke 86 atau 85, sama aja, terserah bolak-balik. Cuma mohon maaf, 85 atau 86 nggak apa-apa. Di saat kita ini mendapatkan 86, berarti nanti 85 dapat arus negatif. Karena untuk ini mendapatkan arus positif, selain ke kabel warna ini, warna biru baret hitam, kita juga bisa sambung langsung ke kabel warna coklat. Misalnya untuk di motor Yamaha, outputnya kucing kotak, dia kabelnya warna coklat. Kita bisa sambung ke sini ke kabel switch rem yang kabel warna coklat, ini nggak apa-apa. Atau kita sambung ke kabel switch rem yang kiri misalnya, ini nggak apa-apa. Yang penting harus positif, outputnya kunci kontak. Terus untuk yang berikutnya ada 85, karena tadi 86 ke sini harus positif. Berarti untuk 85 mau nggak mau harus arus negatif. Kita bisa lihat di sini arus negatif di motor Yamaha, ini kabelnya warna hitam, itu kabelnya warna hitam. Kita bisa lihat di sini. Ini kita sambung ke kabel warna hitam. Terserah kalian mau sambung ke kabel warna hitam juga nggak masalah, atau kita sambung langsung misalnya ke baut atau ke rangka, ini juga nggak apa-apa, karena ini ground sama kabel warna hitam. Yang penting itu untuk pemasangannya, untuk jalurnya mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau masih kurang jelas, yo monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barangkali ada yang lebih tahu, ya monggo silahkan bisa berbagi ilmu di kolom komentar juga, monggo silahkan. Oke, mungkin itu untuk jalur pemasangannya, dari 30 tuh ke aki, 87 ke arus input tombol dim, 85-86 nih ke positif negatif. Oke, mungkin seperti itu untuk cara penyambungannya. Sekarang coba kita nyalakan lampunya, kita pasang dulu covernya, cover lampu, coba kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Baru nanti kita coba menggunakan relay yang satunya tadi, yang lain, maksudnya relay yang lain yang tadi kita sebutin di awal. Oke, kita coba pasang dulu lampunya. Cover udah kita pasang, sekarang coba kita nyalakan. Tuh, nyalanya seperti itu. Ini posisi sen nyala. Tentunya untuk nyalanya sama yang tadi di awal. Di saat kita sambung langsung menggunakan kabel, nyalanya seperti ini. Oke, bisa diperhatikan. Sekarang coba kita lanjut buat pemasangan relay yang lain. Kita coba apakah ada perbedaan. Oke, kita pasang dulu, kita sambung dulu relaynya. Kita lanjut lagi videonya. Nih, di sini kita coba menggunakan switch starter yang biasa digunakan sebagai switch starter di motor Mio, Karisma atau Beat, Vario, Karbu. Nih, yang model kotak, Jupiter sama. Kita bisa lihat di sini untuk 30, nih 30 tuh kabel yang dari belakang, 30 masuk ke kabel yang gede. Terus untuk kabel yang gede yang satunya nih 87, kalau kita bisa ngomongnya 87, ini masuk ke arus input yang ke tombol dim. Terus untuk 86 sama 85 nih, untuk ini yang kecil yang satu mendapatkan arus negatif tuh tadi yang dari kabel warna hitam. Terus untuk kabel kecil yang satunya nih, ini mendapatkan arus positif outputnya kunci kontak. Nih, sekali lagi mohon diingat, ini arus positif outputnya kunci kontak. Oke, sekarang coba kita pasang dulu covernya, kita lihat nyalanya apakah sama di saat kita gunakan relay kaki 4 yang tadi kita pasang dulu. Oke, kita lanjut buat pasang dulu covernya. Nih sekali lagi mohon maaf karena videonya tak skip.
Terus ternyata kameranya sering nge-lag nih, mohon maaf apabila masih kurang nyaman di saat ditonton, karena ini memorinya udah terlalu penuh. Oke, kita lanjut dulu buat pemasangan cover. Kita lanjut lagi. Nih cover lampu udah terpasang. Terus relay yang pertama tuh udah kita lepas juga. Kita bisa lihat ke sini. Kita gunakan apa? Switch starter. Coba kita nyalakan. Nyalanya seperti apa? Tuh. Terus kita tanyakan sen. Tuh, nyalanya seperti itu. Kalau kita lihat sama dengan relay yang tadi, yang relay kaki 4 yang biasa. Bisa diperhatikan. Udah, cukup. Oke. Sekarang coba kita lanjut menggunakan relay yang tadi, yang terakhir, relay yang kecil, relay yang biasa di motor sound sebagai relay switch standar samping. Oke, kita coba pasang dulu relaynya, baru nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut ke relay yang terakhir. Untuk relay yang terakhir tuh yang saya tulis besar, ini maksudnya 2 kabel besar. Ini arahnya ke 30, maksudnya kalau di relay biasa ini 30, itu ke aki dari belakang, tuh kabelnya kelihatan. Terus untuk sebelahnya ini ke 87, dia arahnya ke apa? Tombol dim. Ini maksudnya 2 kabel besar kalau kita mempatokan ke relay yang switch starter Karisma tadi. Terus kalau kita patokan ke relay yang biasa berarti ini 30 sama 87. Terus untuk kedua kabel kecil atau 8685 nya seperti biasa, ini satu mendapatkan arus negatif ke kabel warna hitam tuh. Terus untuk yang satunya ini ke outputnya kunci kontak arus positif. Oke, untuk pemasangannya ini seperti ini. Sekarang coba kita nyalakan lagi. Kita pasang dulu sama cover lampunya, kita lihat nanti nyalanya seperti apa. Kita lanjut videonya. Di sini cover lampu ini udah kita pasang. Untuk 2 relay yang tadi, itu 2 relay yang tadi udah kita lepas. Ini kita gunakan relay yang terakhir. Coba kita nyalakan. Nah itu relaynya kelihatan. Coba kita lihat ke depan. Nah itu nyalanya. Kita nyalakan lampu sen. Nih lampu sen nyala. Tuh. Jadi menurut saya kesimpulannya dari ketiga relay yang tadi kita coba, ini nyalanya sama. Jadi di sini saya menyimpulkan ada 3 faktor utama yang bikin nyala lampu LED ini terang atau enggak. Yang pertama pasti dari jenis lampunya atau kualitas lampu, karena terkadang beda merek nih nyalanya beda walaupun sama 2 titik misalnya atau 3 titik, di saat beda merek nyalanya ini sama beda. Terus untuk yang kedua, kualitas aki, semakin bagus aki atau ampernya semakin tinggi, nyala LED pastinya lebih terang. Terus untuk yang ketiga pastinya dari reflektor, dari reflektornya, karena reflektor lah yang memantulkan sinar lampu tuh, yang bikin fokus atau enggaknya biasanya dari reflektor. Pas kemudian di sini ada motor Scoopy, di sini sama habis pemasangan lampu LED juga. Coba sekarang kita nyalakan nih motor Scoopy. Nah itu. Di sini kita bisa bandingkan nyalanya. Ini motor Scoopy juga sama menggunakan relay kaki 4 yang biasa saya gunakan. Untuk nyalanya ini lebih terang motor Scoopy dibandingin yang di motor Mio M3. Karena yang pertama tadi di sini lampu LED ini beda merek. Terus reflektor juga modelnya tentu berbeda. Terus kondisi aki juga di sini dua-duanya pastinya berbeda. Maksudnya untuk kualitasnya atau arusnya, kondisi akinya maksudnya. Oke, kita bisa perhatikan. Jadi untuk relay nggak ada istilahnya relay di saat kita kasih relay terus lampu nyala lebih terang, itu nggak ada menurut saya.
Karena relay berfungsi hanya sebagai pengambil arus langsung dari aki, jadi yang bikin lampu LED ini nyala lebih terang tanpa relay atau menggunakan relay itu hanya karena di saat kita gunakan relay dia arusnya langsung dari aki, tapi di saat tanpa menggunakan relay lampu LED mendapatkan arus dari outputnya kunci kontak, dimana outputnya kunci kontak arusnya udah tercabang, salah satunya ke switch rem, ke flasher, masih banyak lagi. Oke, mungkin itu, mudah-mudahan nggak salah kaprah untuk memahami sistem kerja relay. Saya mohon maaf karena videonya banyak tak skip, tapi mudah-mudahan yang nonton nggak di skip biar nggak gagal paham. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di share. Terus support terus channel Eki Bangun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.